Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Umroh Terpercaya Surabaya, Samira Travel Surabaya. Di kesempatan kali ini saya sama Mas Fizari Ubaidillah. Mas Fizari ini adalah peserta sekolah umroh yang berhasil praktek materi-materi di sekolah umroh, dan alhamdulillah prakteknya beliau berhasil dan mengantarkan hari ini beliau berada di Madinah. Ya, kita sudah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari. Udah 6 hari di Madinah dan Mas Dari sudah masuk Raudhah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, ini saya mau ada pertanyaan-pertanyaan, ngobrol-ngobrol singkat. Ya, apa yang paling berkesan bagi Mas Fizari selama di kota Madinah? Paling berkesan ya. Mm-mm. Ini secara spiritual atau Spiritual. Oh, spiritual. Mm-mm. Kalau spiritualnya sendiri ya waktu di Raudhah itu kan dari yang kelas terapi boleh disebut? Boleh. Boleh ya. Di kelas terapi keberuntungan kan ya sama sekolah umroh juga jenengan kan pakai background Raudhah. Nah, saya niru aja kayak gitu. Saya niru aja, coba bayangin gimana rasanya di Raudhah gitu, pakai background itu aja. Setiap kali kelas. Kayak gitu. Udah di situ pasang niat buat kalau memang benar undangan ya udah pasti diundang gitu. Apapun caranya ya saya meyakini kata-kata jenengan atau bahasanya siarnya jenengan. Masya Allah. Jadi saya baru ngeh ini, baru ingat juga bahwa kalau di kelas kita, kelasnya itu Zoom teman-teman. Jadi online, bisa diikuti seluruh peserta dari Indonesia. Dan Mas Fizari itu backgroundnya ikut-ikut background saya. Iya. Jadi di setiap saya nge-zoom itu background saya itu selalu menggunakan background Raudhah gitu. Dan memang Raudhah adalah tempat yang menurut saya ya paling nyaman untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kan enggak kan? Hari pertama backgroundnya Mas Fizari bukan Raudhah ya. Bukan Raudhah. Bukan Raudhah. Habis itu pertemuan berikutnya backgroundnya sama, Ya, sama-sama Raudhah, Masya Allah. Terus berapa kali kemarin masuk Raudhah? Sudah 2 kali alhamdulillah masuk Raudhah. 2 kali ya? Ya. 2 kali, yang pertama berarti pakai tasreh, Ya. yang kedua pakai nusuk. Nah, ya dari dua ini yang lebih berkesan yang mana? Menurut saya dua-duanya berkesan ya. Kalau nggak ada yang pertama, yang kedua nggak terasa. Kalau nggak ada yang kedua, ya yang pertama juga nggak terasa. Oke, masuk ini. Ya, tak jelaskan aja ya kayak gitu. Jadi yang pertama itu kan sebelumnya kan sudah dapat ilmu tentang umroh di sekolah umroh kayak gitu kan. Terus di terapi keberuntungan kan ini yang paling membekas ya, yang soal niat itu kan, menata niat itu kayak gitu. Terus konsisten sama niatnya, percaya sama niatnya. Ya bahasanya Mas Septian kan sudah berhenti bermimpi, mulai berniat. Ya mulai aja berniat kayak gitu. Nah dari situ akhirnya saya yang awalnya, jadi sebelum kelas terapi itu saya kan tobat tuh. Saya berusaha tobat, benar-benar nasuha kali ini kayak gitu. Terus saya nulis apa yang saya inginkan kayak gitu. Supaya oke lah saya tobat, tapi arahnya mau kemana setelah ini. Terus saya coba tulis ya, bahasanya kan kayak apa? Tujuan apa? Bukan yang waktu awal tahun. Oh, refleksi. Resolusi. Ya, resolusi kayak gitu. Ya saya nulis itu. Udah, terus kena materi yang niat itu, akhirnya saya ganti jadi niat kayak gitu. Saya ubah teksnya jadi niat. Nah, terus dari niat itu ya saya yakini itu. Nah, terus apa mana? Niatnya diyakini. Ya, niatnya diyakini. Nah, tapi dalam prakteknya yang hari pertama Raudhah itu, ya saya benar-benar sesuai niat. Jadi waktu itu kan saya ngerasa kayak, oh iya teman sekamar saya ada bapak-bapak yang sudah lansia, kakek lansia, ya yang menurut saya perlu ditemani kayak gitu. Nah, akhirnya saya fokus ke beliau kayak gitu. Bergeser niatnya dari yang awalnya ibadah umroh, tobat, mendekat ke Allah kayak gitu, bergeser ke pengen menemani beliau. Ya, akhirnya ketika di Raudhah ya niat saya terlaksana di situ. Niat saya terlaksana di menemani beliau itu. Padahal saya pengen masuk di area yang lebih dalam di Raudhah kayak gitu. Sesuai ajarannya, sesuai ceritanya Ustadz Septian. Dan di situ kan Raudhah itu, buat yang belum tahu teman-teman,
dalilnya Nabi kan antara rumah dan mimbarnya Mimbarnya Nabi, dan Nabi. itu ada batasnya berupa tiang-tiang yang ada mahkotanya. Kotanya. Yang pertama itu berarti jenengan nggak masuk ke mahkota ya? Belum masuk mahkota. Nah, Ya. terus kemudian keluar kan, selesai Ya, keluar. Perasaannya gimana? Puas atau aduh ada yang kurang, ada nggak enak gitu? Awalnya nggak bisa langsung ngerasa ya, kayak oke lah, ya udah saya sudah merasa niat baik kayak gitu. Tapi kok apa ya? Apa yang kurang ya? Apa yang kurang? Kayak ada yang nyesel gitu. Iya, ada yang nyesel tapi belum bisa diakui kayak gitu. Iya. Terus aku ya udah akhirnya jalan sama Abah itu saya tuntun kayak gitu. Habis dari Raudo ya terus kita ziarah makam Nabi, makam Rasul lagi kayak gitu. Sambil dikasih cerita-cerita Abah kayak gitu kan. Ya udah wis, terus pas sampai kamar baru kerasa semuanya, capek badan, capek hati kayak gitu. Apa ya Kok eman gitu kan? Iya, kayak ya masih belum bisa jelaskan. Baru pas saya kan alhamdulillah punya kebiasaan nulis diary lah bahasanya, journaling kayak gitu. Dari situ saya mulai tuh apa aja yang tak rasakan. Oh ternyata saya nyeselnya di puncak ini tadi, pengen ke Raudo sebenarnya. Pengen masuk ke yang mahkota, Ya, tapi nggak bisa masuk. Tapi nggak bisa masuk itu. Dari situ saya akuin, terus saya istighfarin kayak gitu. Saya istighfarin. Nah, terus baru besoknya lagi ada kesempatan tiba-tiba kan jenengan siang-siang zuhur kan ajak buat ayo masuk lagi kayak gitu. Nah itu saya siap gak ya, wis tak siap lah, tak siapkan niatnya, tak luruskan lagi niatnya bahwa ya saya mau ke dalam situ ya Allah. Udah tuh, saya sampai melewatkan makan siang. Iya. Sengaja melewatkan makan siang, makan ya. Itikaf di masjid kayak gitu. Biar nggak telat. Ya itu. Sama apa belajar lagi tentang apa ini tata caranya atau adabnya masuk Raudo kayak gitu. Nah, udah dari situ praktek. Maksudnya masuk tuh karena pakai aplikasi Nusuk langsung bisa masuk. Nah, saya praktek tuh yang sesuai tata caranya Raudo. Masih belum dapat. Masih di bagian belum mahkotanya kayak gitu. Saya ya adalah saya sholat dulu kayak gitu. Terus saya coba pakai caranya salah satu jamaah Mas Roni kayak gitu kan. Coba melipir ke pinggir kayak gitu. Saya melipir ke pinggir, ternyata diusiri. Diusiri kayak gitu. Apa Indonesia disuruh itu apa? Nggak boleh ke situ lah. Boleh ke situ, segera keluar kayak gitu. Yes, tapi saya tetap mandang lurus ke arah Raudonya kayak gitu. Tetap pandang lurus ke arah Raudonya, terus minta izin aja tapi ya nggak bisa kayak gitu. Sampai akhirnya ya pertolongannya Allah ya tiba-tiba askarnya atau tim keamanannya ditelepon temennya ya. Ditelepon nggak tahu ditelepon siapa. Intinya saya akhirnya di situ bisa masuk. Dah saya sholat di situ. Di dalamnya Raudo, di bawahnya tiang yang ada mahkotanya. Iya, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang apa nih ya, yang menemani Mas Fizari ini perjalanan yang panjang ya. Jadi beliau itu ikut hampir semua kelas saya itu beliau ikut. Ada kelas terapi keberuntungan namanya. Jadi di kelas terapi keberuntungan itu saya menjelaskan bahwasanya kita itu sebenarnya diciptakan sama Allah menjadi orang yang menerima keberuntungan. Intinya di situ. Sayangnya kita sendiri itu yang seringkali ngotak-ngotakin gitu ya. Ngotak-ngotakin, membatasi bahwasanya kalau umroh ya butuh duit gitu. Kalau misalnya kita pengen jadi orang sukses butuh sertifikat, butuh pengakuan orang dan sebagainya. Padahal menurutnya itu hanya menurut kita gitu, tapi menurut Allah enggak. Menurut Allah adalah Allah menciptakan kita menjadi sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya bentuk kan gitu. Enggak ada koridor sertifikat, enggak ada koridor harus kaya, enggak ada koridor itu. Nah, di situ Mas Fizari ikut kelas itu, salah satu tadi yang paling membekas adalah tentang niat. Nah, salah satu materi di kelas terapi keberuntungan adalah saya bilang ke peserta stop bermimpi. Jadi mimpi itu nggak ada gunanya. Punya dream itu nggak ada gunanya. Jadi yang ada gunanya adalah punya niat. Bedanya apa? Dream itu hanya aku pengen sukses gitu ya. Aku pengen kaya, aku pengen punya mobil, itu namanya dream. Nggak kewujud kecewa. Ya kalau nggak kewujud kecewa kan ya. Nah, kalau niat itu beda dengan itu. Kalau niat adalah langsung ada tindakan terhadap sesuatu yang kita niatin gitu. Jadi menyengaja sesuatu dengan tindakan. Misal pengen mobil atau pengen umroh ya. Maka nggak boleh hanya pengen, tapi ambil uang walaupun Rp5.000, taruh di misalnya di celengan, bismillah daftar umroh gitu. Jadi itu langsung sudah jadi sebuah niat. Jangan praktek itu kan, ngambil amplop kan? Iya, sama catat tanggal juga. Dan 5.000. 50. Oh, 50.000. Naikin. Aku nyuri 5.000 doang kan? Iya, sungkan sama Allah. Sungkan sama Allah ya. Beliau praktek itu 50.000. Dan akhirnya kesampaian di sini alhamdulillah. Tuh Mas Fis itu termasuk peserta yang
rajin praktek. Kemudian kemarin ada kesempatan untuk umroh dulu bayar belakangan ya. Iya. Umroh dulu bayar belakangan. Jadi saya tawarkan ke Mas Fis. Mas Fis, ini ada umroh dulu bayar belakangan. Kalau mau Mas Fis bisa berangkat gitu. Kemudian singkat cerita ternyata orang tuanya Mas Fis tidak setuju. Ya, tidak gitu. ridho. Tidak ridho terhadap itu. Kemudian beliau direkomendasikan untuk ikut travel sebelah. Iya. Ya kan? Iya. Ikut travel sebelah, lalu habis itu beliau Mas Fis bilang saya, Mas, saya direkomkan sama Umi ke travel sebelah. Gitu. Yang penting umroh. Yang penting umroh kan gitu. Terus habis itu maksudnya Umi yang penting umroh. Maksudnya Mas Fis bukan yang penting umroh, tapi bareng sama saya agar di sini bisa praktek kan gitu. Habis itu Mas Fis bilang gimana ini? Nah, di ilmu terapi keberuntungan itu juga ada pembahasan tentang bahwasanya kita harus menghormati izinnya Allah. Gitu. Jadi setiap tindakan, setiap kejadian itu tidak akan terjadi tanpa izinnya Allah. Dan uminya Mas Fizari tadi untuk melarang berangkat umroh sama saya itu adalah izinnya Allah. Sehingga saya voice note tuh ke Mas Fizari. Saya voice note sampai dengan bingung kalau diketik takutnya nyinggung. Kalau telepon saya lagi nyetir, akhirnya saya voice note Mas Fizari yang dirahmati Allah. Masih ingat redaksinya. Singkat cerita tak suruh untuk menghormati izinnya Allah dengan redaksi birrul walidin. Iya, birrul walidain. Udah ikuti aja katanya Umi. Kalau memang Umi nyari ridho jenengan sama travelnya juga apa-apa, mudah-mudahan bisa ketemu di sana. Iya, tapi habis itu saya sholat taubat, Mas. Begitu sholat taubat. Iya, habis itu sholat taubat buat kan masih apa ya, masih hatinya masih nggak tenang lah. Artinya pingin kan tetap kan. Pingin tetap sama bareng umroh sama guru kayak gitu kan. Tapi terus ya nggak ada lagi caranya kayak gitu. Terus ini juga sudah saya batalkan. Yang umroh dulu bayar belakangan itu. Ya akhirnya ya malam itu saya sholat taubat panjang, ada kali 1 jam. Gitu. Padahal beliau niatnya nggak ngerepotin orang tua, ya kan, berjuang dengan sendirinya dan lain sebagainya. Ternyata besoknya, langsung ada cashnya. Besok paginya itu tiba-tiba uminya beliau ngasih uang cash, udah sana daftar ke Mas Septian. Gitu. Masya Allah. Padahal beliau itu ya tidak minta. Ya kan, tidak minta, tidak ngomong sama orang tua, mau berjuang sendiri, cuman ngebelin konektivitas sama Allah dan Masya Allah itu praktek. Kemudian di sini prakteknya lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi. Termasuk ada kejadian-kejadian yang doanya langsung kekabul di sini, benar? Yang nggak enak. Akhirnya harus fokus lagi bahwasanya kalau ada hal nggak enak harus diniatin untuk mendapatkan pahala lebih banyak, gitu kan. Dan akhirnya kemarin bisa yang kedua masuk rodoh panjang ya, 1 jam ada. Ya 1 jam. 1 jam ada. Masya Allah. Pesan-pesan Mas Fis buat teman-teman yang nonton video ini. Kalau pesan sendiri sih, lagi-lagi saya kembali ke niat ya, soalnya apa ya? Ya maksudnya dalam praktek, oke lah kita sudah niat terhadap suatu hal, tapi terus ketika berjalan itu niatnya sering banyak distraksinya, sering melenceng, akhirnya lupa sama niatnya atau enggak bergeser niatnya. Jadi nggak cuma lupa ya, tapi bisa bergeser juga. Nah, itu akhirnya ya kita harus kembali lagi menata niat kayak gitu. Nah, ketika menata niat ya sama Allah pasti kok ditolong kayak gitu. Sama Allah pasti kalau sudah sesuai caranya niatnya ya sudah akan terjadi. Masya Allah. Itu kalau di kelas terapi pembahasannya ada tahdi dunia, ada touch di dunia. Ingat nggak? Iya, ingat. Ya, jadi kalau kita buat niat, misalnya kita pengen umroh gitu ya, maka di perjalanan kita akan bergeser. Gitu. Ada kisah, ada cerita, saya punya teman lagi bangkrut, Mas. Lagi bangkrut, kemudian ngaji sama ke guru saya. Kemudian guru saya itu hampir selalu muridnya kalau punya masalah disuruh ke multazam. Hampir selalu kalau muridnya punya masalah, pengen cepat selesai disuruh ke multazam. Artinya disuruh berangkat umroh. Untuk mempercepat pengabulan doanya Allah kan gitu. Masya Allah, menarik ya. Nah, menarik. Ya, nah, bedanya akhirnya saya sama beliau ini sama-sama satu guru nih. Bedanya saya kenceng. Ya Allah, jika memang di multazam atau jawabannya saya harus ke sana, maka izinkan punya materi atau
kesempatan untuk berangkat. Nah, akhirnya saya dapat uangnya, akhirnya saya bisa berangkat kan. Teman saya memulai dengan niat yang sama, dia juga dapat uangnya, Mas. Tapi ketika dapat uangnya ada godaan. Bahkan menarik, saya itu dapat uang ngepres. Biaya umroh 37.300 Ramadan. Dapat uangnya ngepres 36.300, kurang 1 juta uangku sendiri. Akhirnya bayar gitu ya. Yang teman ini dapat berkali-kali lipat. Hampir 300 juta. Haji lah. Hampir 300 juta dapatnya. Karena dapatnya 300 juta, jadi geser niatnya. Dipakai beli mobil. dipakai buat beli mobil. Oke. Kayak gitu juga ya ternyata. Apa yang terjadi? Nah, dia berpikir, oh ini bisnis udah jalan lagi, insya Allah dapat profit dari yang berikutnya buat umroh. Akhirnya remuk lagi. Habis beli mobil? Remuk lagi. Oke, berarti ya. Iya kan? Karena tadi yang ditolong tapi juga bisa jadi ditolong, doanya sudah diijabah, disangoni berlipat-lipat malahan tapi nggak dipakai sesuai dengan niatnya. Kemudian ketika remuk lagi, hati-hati. Beliau datang lagi dan kata guru saya ya, yaitu makanya niat itu perlu ditajdidun atau ditahdidun, diperbarui atau diperbaiki. Perlu itu. Jadi buat teman-teman, jadikan ini semua pelajaran bahwasanya memang penata niat itu hal yang paling penting, dan kalau niat itu sudah clear, insya Allah semua tata. Dan kabar baiknya yang saya paling senang adalah ibunya jenengan bahagia kemarin. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu yang kemarin saya, ini kalau Mas Fis berangkat ibunya bahagia nggak ya gitu, karena kalau ibunya bahagia, nah selesai. Insya Allah surga, kan itu yang paling. Iya, malah disangguin lagi. Paling penting. Disangguin lagi malah. Iya, banyak. Masya Awalnya bilang 500, jadinya berlipat-lipat disanguinnya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau buat Samira sendiri, puas Mas Fis sama Samira, dan teman-teman bisa diajak. Iya, diajak umroh sama Samira. Iya, oke. Ya, alhamdulillah kan ini pertama kalinya umroh kayak gitu kan. Secara pelayanan sih saya apa ya? Ya alhamdulillah kabar-kabar yang saya terima itu bagus, kayak misalkan hotelnya kayak gini, mungkin levelnya bintang 3 kayak gitu. Tapi makanannya bintang 4 kayak gitu. Menunya bintang 4, macamnya banyak. Terus juga secara kedekatan ke Masjid Nabawi, ini kan di Madinah kayak gitu. Itu juga nggak terlalu jauh kayak gitu, nyaman buat jalan kayak gitu. Terus apalagi ya? City tournya juga ustadznya ketika menjelaskan itu ada juga ibrohnya tentang sejarahnya juga kayak gitu. Ya, yang saya suka sih ya kepemaknaan umrohnya sih di sini. Jadi nggak cuma kita apa namanya wisata kayak gitu, tapi juga ngerasakan pengalaman religinya, ngecas spiritnya itu. Itu yang saya alami di sini ya. Maksudnya nggak cuma dari guru kayak gitu pengalaman spiritnya, tapi juga dari orang-orang kenalan baru. Betul, di kelompok dari jamaah lain juga dapat ilmu. Iya, kayak gitu, nggak nyangka kayak gitu. Karena ketika umroh ini ternyata juga banyak ustadz yang juga berangkat kan gitu. Ada Abah Nur Yasin itu ustadz, ya kan? Oh iya, iya. Abah Gus ini imam masjid. Masya Allah. Iya, nggak kelihatan orang-orang ini. Jangankan yang apa, yang maksudnya yang sudah berpengalaman ya, yang menurut saya lebih muda dari saya juga saya dapat sesuatu. Gitu. Dari City Tour nih ada Masjid Kuba, ada Jabal Uhud, ada Jabal Makna dan lain-lain yang menurut jenengan paling wah ini gitu. Kemarin itu gini kan, jadi setelah yang gagal di Raudo pertama itu kan drop banget kan. Bahkan mungkin bahasanya kayak sudah nih apa, saya akhirnya sudah capek fisik, diem. Sampai teman sekamar tanya, itu kenapa kok diem kayak gitu kan. Saya curi-curi dengar ada kayak gitu. Oh ya capek, kecapean kayak gitu. Padahal ya nggak cuma capek fisik tapi ya capek hati juga gitu. Tapi saya diem aja, saya coba jaga jangan sampai ucapan saya menyakiti kayak gitu. Terus paginya kan berangkat ke Masjid Kuba tuh. Nah di situ saya tata lagi niatnya kayak gitu, ya Allah mohon ampun kalau memang saya ada salah dalam praktek saya kayak gitu. Itu saya tata lagi sholat di Masjid Kuba itu. Nah terus
habis gitu ke kebun kurma kan. Nah, Mm-mm. kebun kurma alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki tiba-tiba ditraktir bakso. Iya, Mo. waktu itu kan saya pengen sebenarnya tapi ya waktu itu kan Mas Septian ngadain kuis di grup Heeh. kayak gitu lah. Ternyata saya kelewat Iya. kesempatan menjawabnya. Lah akhirnya tetap aja tak, ya Allah Tetap tetap pengen. pengen Ya. kayak gitu. Ternyata ada yang traktir, masuk hasil, Alhamdulillah, alhamdulillah. masya Allah. Ditraktir akhirnya makan bareng kayak gitu, makan bakso bareng Mas Septian alhamdulillah. Heeh. Nah, itu udah dihibur di situ, habis datang niat lagi dihibur. Nah, terus di Jabal Uhud itu ada hal yang menarik. Jadi kan saya masih apa ya, pikirannya kemana-mana lah karena Mm-mm. sedih. Tiba-tiba itu ada pemuda kulit hitam, Mm-mm. tapi ya yang nggak bukan yang hitam pekat gitu ya. Mm-mm. Tiba-tiba ngalami saya kayak gitu. Jadi saya lagi sibuk nih Orang ngambil Afrika. kacamata, nggak tahu saya. Hmm. Oh ya face-nya Arab kayak gitu. Hmm. Lagi sibuk ngambilin kacamata buat sunglass kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba diajak salaman, langsung tangan saya dipegang, disalami, ditanya nama. Hmm. Nah, pas disalami itu kan saya langsung kaget kayak gitu, terus ditanya nama Fizari, terus dia doakan saya. Nggak kenal betul. Nggak kenal. Nah, dari situ saya langsung sadar, seret. Oh ya Allah, aku terlalu fokus sama masalah yang itu kemarin. Aku harus hadir hari ini kayak gitu. Saya harus hadir di momen ini. Nah, dari situ saya keinget lagi akhirnya ketika di Jabal Uhud itu ya dapat ininya apa feel-nya lagi kayak gitu. Dapat feel-nya bahwa saya lagi memaknai perjuangannya Rasulullah kayak gitu, sahabat-sahabat di sini kayak gitu. Ya di situ. Ya terus alhamdulillah tiba-tiba ya ada itu tadi bisa musuh terus akhirnya dapat kesempatan Raudo gitu. Jadi Alhamdulillah. pengalamannya gitu. Masya Allah. Jadi buat teman-teman ini memang kisah pengalaman ya. Jadi setiap orang itu punya pengalaman masing-masing, punya rasa masing-masing dan itu kalau pengen ya harus dirasain, Iya, harus harus berangkat dirasain, benar. gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga dimudahkan Allah untuk bisa berangkat, Amin. untuk bisa merasakan hal-hal kayak gini. Semuanya mau macem-macem. Mahal Ya. pengalamannya. Mahal. Ada yang dulu masa kecilnya kurang bahagia, ya. Terus kemarin naik onta seneng. ada orangnya di sini. Sebenarnya memang macam-macam dan caranya Allah menghibur hambanya itu masing-masing gitu, caranya masing-masing. Nah, jadi kalau jenah dapat bakso, kalau Mas Roni kemarin dapat naik onta gratis. Oh iya ta. Iya. Jadi caranya Allah menghibur hambanya itu masing-masing gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekali lagi, mudah-mudahan Allah mudahkan panjenengan untuk bisa berangkat. Insya Allah kalau Samira setiap bulan ada keberangkatan. Nah, insya Allah kalau saya ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk mau nemani jamaah berangkat gitu. Mungkin gitu aja Mas Wis. Mudah-mudahan nanti di Mekah dapat pemaknaan yang lebih dalam lagi. Bismillah. Nah, niatnya ditata. Iya, jangan geser. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe karena banyak ilmu yang bermanfaat untuk Anda di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.